diberkati oleh Tuhan. Selamat sore, salam. Kebaktian peringatan 40 hari itu adalah kebaktian yang khas di KAI. Cukup lama itu dilaksanakan. Pada awalnya banyak kritik. Kenapa gereja melaksanakan kebaktian dan seperti itu? Tidak ada dasar Alkitabnya, mana ayatnya, dan banyak lagi tanggapan yang lain. Tidak ada dasar teologisnya dan banyak lagi. Tapi lama dan sampai saat ini, bila ada kebaktian 40 hari yang lain, begitu meniru GKE. Kenapa kebaktian 40 hari itu? Apa itu kebaktian 40 hari? Kebaktian 40 hari yang khas GKE itu punya makna, punya maksud, punya tujuan, punya penafsiran yang khas GKE. Bisa jadi kebaktian 40 hari atau apapun bentuknya yang lain, tapi tidak persis sama dengan kebaktian peringatan 40 hari yang dilaksanakan oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian peringatan 40 hari peringatan ya, dalam liturgi itu perhatikan baik-baik, bukan mengenang. Peringatan 40 hari atau memperingati 40 hari itu paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama sekali itu berkaitan atau berbicara betapa baiknya Tuhan itu. Kesadaran kita sebagai umat percaya, sebagai umat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas semuanya dalam rangkaian pemeliharaan Tuhan. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, apakah itu kelahiran, apakah ketika orang sukses, apakah ketika ia gagal, itu semua ada dalam lingkaran, dalam proses di dalam Tuhan, bahwa itu adalah baik. Baiknya itu bila dilihat, diyakini oleh orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan Tuhan, yang mempertaruhkan hidupnya dalam Tuhan, yang bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Daud itu mana bisa melihat Tuhan itu baik bila dia tidak mengandalkan Tuhan, bila dia tidak menyerahkan Tuhan, bila dia tidak mengutamakan Tuhan. Dia dalam keadaan yang paling sulit, ketika dia dikejar mau dibunuh, tapi dia meyakini, dia percaya, dan apa yang terjadi dalam proses hidupnya selanjutnya, dia tahu, dia yakini itu adalah pemeliharaan Tuhan, dan dia lihat semua itu adalah dalam kacamata betapa baiknya Tuhan itu. Sebagai umat percaya, di mana kita melihat Tuhan itu baik? Kan umat itu melihat Tuhan. Di mana Tuhan itu baik? Dan bisa jadi banyak pengalaman pahit dalam hidup ini, kita tidak tahu, tidak melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bila kita secara iman, masih secara iman, melihat bahwa hidup ini tidak pernah selesai hanya di dunia ini. Kalau hidup ini hanya selesai di dunia ini, pas di pintu kuburan selesai, berarti Tuhan itu belum baik. Tapi bila hidup ini merupakan satu rangkaian, baik ketika di dunia ini dan belum selesai, lalu ada kelanjutannya sampai karena kasih Allah dalam Yesus Kristus, itu karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menjadikan setiap orang yang percaya menerimanya dengan iman, mereka dikasihi oleh Allah, mereka mendapat selamat walaupun setelah meninggalkan dunia ini. Dalam proses kesemuanya itu, orang beriman bisa melihat dan mengakui Tuhan itu baik. Yang kedua, dari sisi masalah sosial, dari masalah sisi sosial, karena kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, juga hidup di tengah dunia, bukan mengawang-awang. Kita belum hidup di surga, saudara. Kita hidup di dunia ini, kita punya pekerjaan yang harus dikerjakan. Kita juga mengerjakannya. Di samping kita mengerjakan sesuatu, kita hidup di tengah dunia ini juga perlu bahwa kehidupan Kristiani itu menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh dalam kehidupan masyarakat. Loh, apa kaitannya dengan kematian? Apa kaitannya dengan kebaktian 40 hari? Apa kaitannya dengan mengurus segala kubur segala? Karena ada juga aliran Kristen yang buat salib pun tidak boleh, karena itu kan nanti berhala itu tidak boleh. Jadi saya pernah lihat kuburan,
orang Kristen tapi bukan aliran yang normal tapi abnormal, maaf. Jadi mengubur narah itu nama kuburan kan. Loh, Kristen kue kere salib biasa kan begitu, karena ada pohon bambu, ada durian di situ kan tidak enak-enak, di bawahnya ada kuburan tapi tidak ada tanda, cuma ada duku-duku petani. Artinya yang menonjol sedikit tuyuk. Kalau tuyuk lain lah. Ini kalau kambing sapi itu kuburan. Loh, kenapa tidak dikasih tanda? Bejikot lagi. Kenapa bejikot? Tidak boleh diurus, karena berdasarkan satu pemahaman bahwa kalau orang mati tidak ada urusannya dengan kita. Mati ya mati, sudah dikubur selesai. Nggak ada tandanya, nggak apalagi ya segala di semen, dibikin segala rumah segala. Nggak boleh itu. Menurut aliran Kristen abal-abal. Jadi bukan Kristennya begini yang atau yang kehidupan beriman yang cerdas, itu beda tuh. Tapi yang Kristen abal-abal pemahamannya begitu. Nggak boleh diurus. Apa begitu hidup ini? Kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus menjadi teladan harapan iman dan kasih kita sebagai umat Tuhan. Artinya kasih kita tidak selesai hanya ketika dia hidup, tapi ketika dia mati pun diurus. Apalagi itu ibu yang terkasih, itu ayah, itu saudara yang pernah melahirkan kita. Bagian kita, tanggung jawab kita untuk mengurus kubur sama terapi, supaya segala satu teratur, tidak mungkin semerawut. Tapi kita mensyukuri, dan karena kita meyakini anugerah Tuhan. Meyakini anugerah Tuhan, bukan yang mudah-mudahan, tapi yang pasti karena anugerah Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kebaktian 40 hari itu juga artinya adalah menyadarkan kita. Karena hidup ini singkat, kita perlu berpikir, perlu waspada, perlu juga menyiapkan diri. Jadi sekaligus kita diingatkan, karena tidak jarang manusia ini sepertinya mereka tidak tahu hari kematian. Mereka seolah-olah tidak akan pernah mati. Ini celaka manusia, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi manusia yang sadar suatu saat aku akan mati, cepat atau lambat, itu artinya perlu berbenah diri bila ada yang perlu diluruskan, bila ada yang perlu diperbaiki, bila ada yang perlu untuk lebih dipertajam lagi. Mumpung Tuhan masih berikan kita kesempatan. Sola gratia, karena anugerah yang diterima karena iman, bukan perbuatan. Itu perlu digarisbawahi. Loh, kan Yakobus, Pak, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Benar Yakobus. Yakobus mengatakan iman itu mati, tapi bukan mengatakan perbuatanmu kamu tidak selamat. Menjadi gereja ini, menjadi umat Tuhan yang harus militan karena yang benar dan cerdas. Kita diselamatkan karena anugerah. Anugerah itu diterima karena aku percaya, aku mengaminkan, bukan karena perbuatan. Kalau toh perbuatan itu kita lakukan, itu ekspresi bahwa imanku hidup, imanku ini bukan mati. Biarlah melalui ini semua iman kita, pengharapan dan kasih kita dikuatkan oleh Tuhan.